yang kayak gini. Mari kita mulai sambil menunggu jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasan idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita kaji bersama tafsir surah Al-Falaq yang ada di juz 30. Saya ambil pembahasan dari kitab tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di mana tafsir Al-Munir ini adalah gabungan antara tafsir bil ma'thur dan bitirayah, tetapi lebih banyak memakai tafsir bil ma'thur yang dengan pendekatan antara ayat dengan ayat yang lainnya, penafsiran ayat dengan hadis, dengan perkataan para sahabat dan lain-lainnya. Jemaah sekalian, surah Al-Falaq ini para ulama berbeda pendapat apakah termasuk di antara kategori surah Makkiyah atau Madaniyah. Menurut sebagian ulama, di antaranya Al-Hasan, juga atau Ikrimah dan Jabir, dikatakan bahwasanya surah Al-Falaq ini adalah termasuk surah Makkiyah. Sementara menurut pendapat Abdullah bin Abbas, Qatadah dan ulama yang lainnya, surah ini masuk dalam kategori surah Madaniyah. Makkiyah dan Madaniyah ini bisa dengan pendekatan dari sisi tempat turunnya dan juga bisa pendekatan dari sisi waktunya. Mengapa mengetahui satu surat itu tergolong Makkiyah atau Madaniyah? Karena keterkaitannya dengan an-nasakh wal mansukh, ya. Ada dalam disiplin ilmu ushul fikih itu ada teks, sebagian daripada teks yang direvisi, ya, oleh teks yang datang sesudahnya. Jadi kalau ada di antara ayat-ayat Makkiyah yang isinya berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah, maka yang Makkiyah itu mansukh, ya, terhapus oleh ayat-ayat yang Madaniyah. Jemaah sekalian, yang berikutnya adalah tentang penamaan dari surat Al-Falaq ini. Kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Sumiyat hadhihi surah surat Al-Falaq. Surat ini dinamakan dengan nama surah Al-Falaq. Liftitahiha biqaulihi ta'ala, karena surat ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ada kata-kata Al-Falaq pada awal surat. Apa makna Al-Falaq? Nanti pembahasan
akan disebutkan lebih lanjut, yang diantaranya dari sisi pendekatan bahasa, al-falaq adalah asyakku wa faslu syai'an ba'dihi. Jadi falaqah itu adalah membelah, ya. Kalau al-falaq adalah terbelah, memisahkan sesuatu dari sebagian yang lain. Wa huwa yashmalu kulla ma in falaqa min habbin wa nawa wa nabatin 'anil ardi. Jadi mencakup segala sesuatu yang terbelah, baik itu biji-bijian ataupun tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini, termasuk wa uyun ma'in minal 'anil jibal, terbelahnya mata air di pegunungan, juga hujan, ya. Wa matar 'anis sahab, hujan dari awan, wa walad 'anil arham, dan juga lahirnya seorang anak dari rahim-rahim. Di dalam Al-Quran diantaranya disebutkan penggunaan falak. Surat Al-An'am ayat yang ke-96, Allah berfirman, Falikul isbahi. Allah memecah atau membelah waktu subuh. Jadi kalau pengertian daripada Al-Falaq ini oleh para penerjemah Al-Quran biasanya diartikan dengan waktu subuh. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb, pemilik Tuhan waktu subuh. Pembahasan yang ketiga adalah kaitannya dengan munasabah, keterkaitan antara surat ini dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi sebenarnya untuk pembahasan tafsir ini secara berurutan, ya, dari depan. Jadi kalau pembahasan kaitan antara surah Al-Falaq dengan Al-Ikhlas, dijelaskan pada surah Al-Ikhlas itu tentang tauhid uluhiyah. Lamma abanallahu ta'ala amrul uluhiyah fi suratul Ikhlas, ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang urusan uluhiyah pada surat Al-Ikhlas, litanzihillahi amma la yaliqu bihi fi dzati wa sifatihi, dalam rangka untuk mensucikan Allah Ta'ala dari segala yang tidak layak pada zat dan sifatnya. Abana fi hadhihi surah wa ma ba'daha, dijelaskan Allah Ta'ala pada surat ini dan surat yang sesudahnya, yaitu surah An-Nas. Wa huma al-mu'awwidatani, dua-duanya adalah disebut al-mu'awwidatani. Ma yusta'adu minhu, segala, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai perlindungan darinya, billahi minasyarri alladzi fil alam, ya, kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di alam raya ini. Wa maratib makhluqatihi alladzina yasuduna an tauhidillah, dan juga tingkatan-tingkatan makhluk Allah yang menghalangi dari tauhid Allah, kal musyrikin, ya, seperti orang-orang musyrik, wasairi syayatinil insi wal jinni, dan juga segenap setan-setan baik dari golongan manusia maupun jin. Waqad ibtada'a fi hadhihi surah bil isti'adzah min syarril makhluqat, dan surat ini diawali dengan isti'adzah, yaitu mohon perlindungan dari kejahatan seluruh makhluk, wa dzulmatil lail, juga dari gelapnya malam, was-saharah, dari para tukang sihir, wal hasad, dari para orang yang hasad, yang dengki, yang iri. Tsumma dzakara fi suratin Nas, kemudian pada surat An-Nas, al-isti'adzah min syarri syayatinil insi wal jinni, berlindung dari kejahatan setan, manusia ataupun jin. Lidha summiyat as-suwara ats-tsalath al-ikhlas wa ma ba'daha fil hadits al-mu'awwidat. Oleh karena itu ada satu hadis yang menamakan bahwa 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ini disebut dengan al-mu'awwidat, yaitu perlindungan. Wa qutimat al-falaq 'alan nas limunasabatil wasni fil lafzi, dan surat Al-Falaq ini didahulukan urutannya di dalam mushaf Al-Qur'an daripada surah An-Nas,
karena kaitannya surat Al-Ikhlas li fawasili Al-Ikhlas ma'a maqta' tabbat. Jadi ada surah Tabbat, kemudian Al-Ikhlas itu akhir ayat-ayatnya sajaknya ada kemiripan. Kemudian baru Al-Falaq dan baru An-Nas. Ini Syekh Wahbah Zuhaili memberikan perbandingan ya, pembahasan antara 3 surat ini. Surat Al-Ikhlas kaitannya dengan uluhiyatullah, kemudian surah Al-Falaq kaitannya dengan rububiyatullah, sedangkan An-Nas itu merangkum dua-duanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kemudian ada ilahin nas juga merangkum tentang masalah rububiyah dan uluhiyah. Ya, istilah uluhiyah dan rububiyah ini sering ya sekali kita dengarkan, dan di kalangan kelompok-kelompok umat Islam ada yang setuju dengan pembahasan pembagian tauhid seperti itu, dan ada yang tidak setuju. Itu biasa ya, dalam bab perbedaan pendapat ini biasa, tidak perlu kita permasalahkan. Nah, tetapi dalam hal yang kaitannya dengan setuju perbedaannya antara uluhiyah dan rububiyah ini memang panjang ya, rinciannya itu panjang. Kita mengatakan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, misi yang dibawa oleh para rasul itu ada kesamaan. Misi tauhid, mereka menyerukan kepada umatnya dengan misi ketuhanan, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut untuk disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala saja. Itu sama, ada kesamaan semuanya. Semua rasul mendakwakan seperti itu. Mengapa bukan kata-kata la robba illallah? Nah, dari situlah pembahasan rinciannya yang sebagian kita mungkin sudah paham, sebagian yang lain masih belum paham ya. Apakah boleh kita artikan la ilaha illallah dengan la robba illallah? Apakah beda ataukah sama antara dua itu, yang kalau dalam bahasa kita diterjemahkan sama ya, ilah ya Tuhan, rob ya Tuhan ya. Itu berarti mengikuti pendapat yang kedua tadi, menyamakan antara uluhiyah dan rububiyah. Kalau secara pribadi saya lebih cenderung untuk membedakan, karena penggunaan secara bahasa juga beda. Pendekatan antara ilah itu dari kata-kata aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu itu dalam Kamus Lisanul Arab ada beberapa makna. Di antaranya adalah istajara bihi, yaitu minta perlindungan. Jadi kata-kata aliha ya'lahu ilahan itu adalah istajara bihi, minta perlindungan. Ada makna yang kedua adalah ishtaqah. Ishtaqah itu adalah syauq, itu adalah rindu ya, merindukannya. Kemudian ada juga bermakna wuli abihi. Wuli abi itu adalah gandrung. Gandrung itu melebihi daripada cinta ya, jadi cinta yang luar biasa. Nah, kemudian juga ada bisa bermakna atau ayuti'u ya, taat, mentaati, ahabba mencintai dan sebagainya. Itulah aliha ya'lahu. Sedangkan Rabbun itu dari kata-kata robba yarubu. Robba yarubu itu bisa bermakna khalaqa yakhluqu, menciptakan, juga bisa bermakna aslaha yuslihu, memperbaiki, bisa bermakna ro'a yar'a, adalah memelihara. Jadi dari sisi pendekatan sudah berbeda, pendekatan bahasa maksudnya ya. Kalau ditarik dalam istilah antara uluhiyatullah, yaitu kaitannya apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang harus ditauhidkan oleh seluruh makhluk, khususnya manusia, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja.
kaitannya dengan ibadah ya. Jadi tauhid uluhiyah itu sama dengan tauhidul ibadah. Tauhid beribadah itu adalah hak mutlak milik Allah saja. Jadi tauhid al-uluhiyah untuk lebih mudahnya sama dengan tauhidul ibadah. Tauhid fokus beribadah hanya kepada Allah saja. Ibadah bentuknya apa? Bisa bentuknya sholat, bisa bentuknya berdoa, memohon. Memohon hanya kepada Allah saja ya. Kaitannya dengan mencintai, mentaati, kemudian takut, minta perlindungan ya. Di surah Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan kami minta pertolongan. Itu adalah mutlak hanya kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Hanya milik Allah saja. Ibadah itu tidak boleh kita tujukan kepada yang lain. Nah, sedangkan rububiyatullah itu adalah kaitannya dengan kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal af'alullah, perbuatan Allah. Hanya Allah yang mutlak memiliki hak rububiyah. Tidak boleh kita tujukan kepada makhluk. Tidak boleh kita nisbatkan hak rububiyah itu kepada makhluk. Itu maksudnya ya. Jadi misalnya ya, kita meyakini Allah sebagai Khaliq, maka menafikan penciptaan pada seluruh makhluk. Allah sebagai Ar-Razzaq, zat satu-satunya yang maha memberi rizki. Kalau ada orang yang meyakini bahwa ada pemberi rizki selain Allah, berarti dia melakukan syirik dalam bab rububiyah. Tauhidnya tercederai oleh keyakinan bahwasanya ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya perbedaannya. Allah saja yang kita yakini, yang bisa memberikan perlindungan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan manfaat, yang menolak bahaya. Itu hanya Allah saja. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi kalau para ulama tauhid membagi, kalau tauhid al-uluhiyah adalah tauhidul ibadah, tauhidul amal kaitannya dengan aksi ya. Kemudian kalau tauhidul ar-rububiyah itu adalah kaitannya dengan tauhidul ilmi wal ma'rifah. Jadi ilmu dan pengetahuan. Dulu ya, ini menjadi pro kontra ya. Jadi seolah-olah bagi pendapat yang mengatakan ada perbedaan, seolah-olah mengakui bahwasanya bangsa Arab dulu ya, kalau kita baca dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau Muhammad bertanya kepada orang-orang Arab jahiliyah, siapa yang menciptakan mereka, maka mereka menjawab Allah Ta'ala yang menciptakan itu. Kata-kata Allah Ta'ala, Allah itu sudah sejak dulu dikenal oleh bangsa Arab, tapi mereka tidak mengakui Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Sehingga kalau pada saat perjanjian pemboikotan yang ditempelkan di dinding Ka'bah, di pintu Ka'bah itu disebutkan Bismika Allahumma, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Mereka yakin Allah Ta'ala itu pencipta, itu sudah diyakini sejak dulu. Namun masalahnya adalah ya, mereka tidak memfokuskan ya dalam bentuk penghambaan hanya kepada Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai wasilah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali sebagai wasilah pendekatan kami untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu masalahnya ya. Jadi dalam bab rububiyah mereka mengakui Allah sebagai Khaliqnya, Allah sebagai penciptanya, Allah mereka mengakui. Tapi fokus dalam tauhid uluhiyah, ibadah mereka nggak mau.
mereka harus ada perantaranya, berhala-berhala. Inilah masalahnya ya. Masalahnya seperti itu. Sehingga para ulama tauhid memberikan penjelasan, inti daripada ajaran tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ketika seseorang bertauhid uluhiyah, maka berarti telah mencakup tauhid rububiyah. Dan ketika seseorang bertauhid rububiyah, konsekuensinya tuntutannya adalah tauhid uluhiyah. Saya ulangi, mungkin masih ada yang bingung ya. Jadi inti daripada ajaran tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kenapa? Di dalam Al-Quran tadi saya singgung. Kenapa Allah dalam ayat-ayatnya mengatakan la ilaha illallah? Karena kata-kata la ilaha illallah itu mencakup la robba illallah. Tapi la robba illallah tidak mencakup la ilaha illallah. Bisa difahami ya? Itu perbedaannya. Kenapa ayatnya la ilaha illallah, syahadat kita juga demikian? Karena pada saat kita la ilaha illallah berarti kita bertauhid uluhiyah, sudah mencakup include di situ tauhid rububiyah. Tapi kalau seseorang mengatakan la robba illallah, tidak ada zat yang menciptakan, tidak ada zat yang memberikan rezeki, tidak ada zat yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah. Artinya perbuatan-perbuatan itu hanya milik Allah. Itu adalah pengakuan. Harus dibuktikan dalam apa? Buktikan dengan doa, misalnya gitu ya. Dia mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, tapi ternyata mohon maaf ya, dia masih suka pergi ke tempat-tempat tertentu yang itu bertujuan untuk mencari pesugihan misalnya. Nah, ini masalah ya. Dia yakin Allah Ar-Razzaq, tapi prakteknya dia tidak bertauhid dalam hal uluhiyah, yang harusnya dia berdoa kepada Allah, mencari rezeki hanya kepada Allah. Ikhtiar manusia itu hanya sarana saja. Intinya pemberi rezeki adalah Allah Ta'ala. Nah, seperti itu mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ketika kita bertauhid uluhiyah, maka include di situ sudah mencakup tauhid rububiyah. Namun pada saat kita bertauhid rububiyah belum tentu, maka harus ada tuntutannya, konsekuensinya adalah bertauhid secara uluhiyah. Nah, jadi seperti itu ya. Yang bagi pendapat yang mengatakan sama saja, ya monggo silahkan dengan dasar-dasarnya. Sehingga mereka mengkritisi begini ya. Mereka mengkritisi bagi yang membedakan pendapat, perbedaan itu adalah bahwa kok seolah-olah masyarakat jahiliyah bertauhid, nah begitu ya. Kemudian seolah-olah ada konsekuensi mengkafirkan, nah, kan yang ekstrim kan begitu ya, bahwa yang membedakan antara Islam dan kufur itu tauhid uluhiyah. Yang menjadikan seseorang masuk ke surga itu adalah tauhid uluhiyah. Iblis, saya tidak mengatakan iblis bertauhid ya, enggak ya. Tapi iblis itu mengakui Allah sebagai Khalik. Yang menciptakannya itu Allah, itu iblis mengakui. Tapi dia enggak mau taat kepada perintah Allah. Taat itulah tauhid uluhiyah. Ketaatan atau ya, ketaatan mengikuti aturan Allah, menjauhi larangan, itulah tauhid uluhiyah yang inti ya. Itu enggak mau. Ketika Allah merintahkan kepada iblis sujud kepada Nabi Adam, dan sujudnya bukan sujud untuk penyembahan, bukan, tapi sujud ihtiram ya, untuk takzim saja, untuk penghormatan saja, bukan untuk penyembahan kepada Adam itu. Tapi iblis enggak mau karena hasad. Nanti ada penjelasannya, wa min syarri hasidin idza hasad, itu ya. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk itu adalah hasad. Ada iblis, ada Qabil yang hasad kepada Habil ya, kalau si Qabil. Jadi inilah muqaddimah tentang surah Al-Falaq kaitannya dengan rububiyatullah. Allah yang menciptakan, birabbil falaq, Allah yang menciptakan subuh. Yang mana, kenapa subuh dikatakan Al-Falaq? Karena dia terbelah dari malam. Nah, kan Al-Falaq tadi terbelah ya. Maka subuh dikatakan Al-Falaq karena dia terbelah dari malam yang gelap gulita. Jemaah sekalian, berikutnya adalah tentang
kandungan surat tadi sudah saya singgung ya, bahwasanya kandungan surat ini adalah kaitannya untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW bagaimana cara berlindung kepada Allah Ta'ala dari segala macam kejahatan ya makhluk. Tadammanat as-surah al-isti'adah min syarril makhluqat. Jadi ayat ini mengandung perlindungan dari segala macam kejahatan makhluk. Wa bi khassah dzulmatil lail, khususnya adalah gelapnya malam. Was-sawahir wan namamin, juga kejahatan para tukang sihir serta orang-orang yang namimah. Namimah itu adu domba, provokator. Wal hasadah, orang yang hasad. Wahiyya darsun baligh wa ta'limun nafi' azimun li himayatin nas ba'dih min ba'd. Ini adalah pelajaran yang maksimal ya, pelajaran yang bermanfaat, yang agung untuk memberikan perlindungan kepada manusia antara sebagian dari sebagian yang lain dengan sebab bisa babi amradin nufus, dengan sebab penyakit-penyakit hati. Bukan hanya kejahatan itu dari setan, dari iblis, dari binatang-binatang buas dan sebagainya, tapi kejahatan itu bisa jadi dari jiwa-jiwa manusia, baik itu orang lain atau diri kita sendiri yang muncul ya potensi-potensi keburukan itu. Cuma sekalian, berikutnya adalah fadlu al-mu'awwidhataini, tentang keutamaan dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Saya yakin insyaallah pada pembahasan surat An-Nas itu disinggung ya tentang fadilah surat An-Nas dan Al-Falaq ini, karena ini satu paket. Al-Mu'awwidhat ini satu paket, dua surat yang satu paket. Yang menurut sebagian ulama, dua surat ini disebut Al-Muqashqisatani. Al-Muqashqisatani itu adalah tubarri'ani minan nifaq. Keduanya membebaskan seseorang dari kemunafikan. Nah, itulah dua surat ini, dua-duanya bisa membebaskan manusia, seorang muslim, dari kemunafikan. Fadilahnya banyak sekali, tapi saya menyebutkan sebagian saja. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih, juga Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alam tara ayat unzilat hadhil lailah lam yura mithlahunna qat. Tidakkah kamu melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang tidak pernah ada tandingannya sama sekali, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ada juga riwayat dari Ahmad, dari Abu Dawud dan Tirmidzi mengatakan dari Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah SAW an naqra'a bil mu'awwidhat fi duburi kulli shalah. Rasulullah pernah memerintahkan kepadaku untuk membacakan 3 surat Al-Mu'awwidhat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat. Jadi kita dianjurkan untuk membaca 3 surat ini setiap selesai sholat, bahkan pada saat pagi ataupun petang kita dianjurkan. Barang siapa yang membaca Al-Mu'awwidhat 3 surat ini, maka akan dipenuhi segala macam kebutuhannya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ala u'allimuka salasi suwar, maukah kamu aku ajarkan 3 surat lam yunzal fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur, yang tidak ada tandingannya baik itu di Taurat, Injil ataupun Zabur, dan juga di dalam Al-Quran, Al-Furqan ini seperti 3 surat ini. Artinya makomnya, kedudukannya lebih mulia ya dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Kemudian ada riwayat Bukhari dan Ashabus Sunan, para ulama hadis yang menyusun kitab Sunan, mengatakan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur pada waktu malam, maka beliau menghimpun 2 telapak tangannya, kemudian nafasa fihima,
meniupkan kepada dua telapak tangannya, wa qara'a fihima, dan membacakan di atas dua telapak tangannya ini dengan 3 surat ini ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, beliau mengusapkan semampunya dari anggota tubuhnya. Yabta'u bihima ala ra'sihi, beliau mengawali dari kepalanya, wa wajhihi, dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan anggota fisik yang bagian depan. Yaf'alu dzalika thalatha marrat, beliau melakukan itu 3 kali ya. Jadi 1 kali dibaca 3 surat itu diusapkan, kemudian yang kedua kali dibaca diusapkan lagi sampai 3 kali. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, adapun tentang sababun nuzul daripada surat Al-Falaq ini sama dengan surah An-Nas ya, insyaallah sudah disinggung ya. Tapi di sini saya menyampaikan tentang ya dinamika ya. Ya biasalah, sekali lagi kita tidak boleh alergi dengan masalah perbedaan pendapat, itu sangat biasa ya. Jadi jemaah sekalian, tentang berita ataupun hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW itu pernah disihir, itu hadisnya Bukhari Muslim sahih ya. Tidak kita ragukan bahwasanya dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW itu pernah disihir oleh seorang tukang sihir Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Apa media yang dijadikan sebagai alat untuk mensihir? Itu adalah dari potongan rambut ya. Kalau pada saat disisir ya, jadi ada seorang anak Yahudi yang menjadi pembantunya Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian dilakukan lobby-lobby lah oleh orang-orang Yahudi yang lain, supaya pada saat mensisir rambut Rasulullah SAW itu, rambut yang rontok itu diambil. Kemudian gigi-gigi daripada sisir itu disuruh untuk mengambil sebagian. Nah, itu medianya. Media yang dijadikan sebagai alat oleh tukang sihir dari orang Yahudi ini, Labid bin Al-A'sam, untuk mensihir Rasulullah SAW. Dan beliau terkena dampak itu. Nah, jadi itu adalah merupakan riwayat yang sahih, tidak ada masalah. Yang diragukan itu adalah kaitannya antara turunnya 2 surat ini dengan disihirnya Rasulullah SAW, itu menjadi debatable, menjadi perdebatan. Tapi mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwasanya sangat terkait antara turunnya 2 surat ini dengan tersihirnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi pendapat yang mengatakan tidak setuju. Tidak setuju Nabi SAW itu disihir. Kalau Nabi Muhammad disihir, nanti bagaimana dengan turunnya wahyu? Bisa salah nanti pada saat beliau menyampaikan wahyu Al-Quran kepada para sahabat karena tersihir. Nah, inilah ya perdebatan-perdebatan di antara ulama. Jemaah sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran dari tersihirnya Nabi Muhammad SAW itu adalah bahwa kaitannya dengan 2 syahadat. Yang ini sekaligus sebagai include ya, kesatuan ya. Karena pada saat kita mengkaji tafsir itu kajiannya integral ya. Di dalam tafsir ini ada pembahasan akidah, ada permasalahan fikih ya, ada permasalahan yang kaitannya dengan muamalah juga. Jadi lengkap lah ya. Kalau kita kaji tafsir itu nggak bisa kita pisahkan. Jadi pada saat kita membaca riwayat yang menyebutkan tersihirnya Nabi Muhammad SAW ini, kita yakini kebenarannya karena riwayat Bukhari Muslim. Hadis Sahih Bukhari Muslim itu kedudukannya setelah Al-Quran dari sisi kesahihan. Jadi kita terima. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah sesuai dengan syahadat kita. Kan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Itu masing-masing terdiri pada 2 bagian. Asyhadu an la ilaha illallah itu adalah syahadat tauhid.
Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah syahadat risalah. Jadi syahadat la ilaha illallah itu disebut syahadat tauhid. Kemudian syahadat yang kedua itu adalah syahadat risalah. Syahadat tauhid ini ada 2 rukun. Apa rukunnya? Yaitu dari kata-kata la ilaha al-bara'. Kita berlepas diri dari segala macam sesembahan. Kita berlepas diri dari segala macam yang ditakuti, yang digandrungi, yang dirindukan, yang ditaati, yang dicintai. Kita berlepas diri semuanya al-bara' dari segala macam isme-isme, keyakinan-keyakinan yang batil yang diyakini oleh manusia, oleh sebagian manusia. Itu kita berlepas diri. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat atau al-wala. Biasanya dibalik al-wala wal-bara' ya. Al-wala itu adalah loyalitas. Kita tetapkan kecintaan kita, rasa rindu kita, ketaatan kita, perlindungan kita, itu kita tetapkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itulah rukun daripada syahadat tauhid yang kedua. Jadi rukun syahadat tauhid yang pertama adalah al-bara', berlepas diri dari segala macam sesembahan yang batil. Kemudian rukun syahadat tauhid yang kedua adalah al-wala. Kita tetapkan penghambaan kita, ibadah kita itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sedangkan syahadat risalah itu juga punya 2 rukun yang harus seimbang. Tidak boleh satu dengan yang kedua itu berbeda. Apa itu? Syahadat risalah itu rukunnya adalah sebagaimana saya bacakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah, manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum, di akhir surat Al-Kahfi ya. Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, tapi bukan manusia biasa. Yuha ilayya, diberikan wahyu. Nah, jadi sekaligus ini meyakini syahadat bi anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu rukun yang kedua. Di syahadat risalah ada 2 rukun. Meyakini bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Di awal surat Al-Isra Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ada kata-kata hamba Allah di situ. Jadi Muhammad itu adalah manusia biasa. Ini saya katakan kaitannya dengan beliau pernah disihir seperti manusia pada umumnya. Jadi peristiwa tersihirnya Nabi Muhammad SAW itu menguatkan bahwasanya beliau manusia biasa. Tetapi apa? Istimewanya tidak dibiarkan oleh Allah Ta'ala, beliau diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memberikan perlindungan kamu dari manusia. Allah tidak membiarkan Rasulnya tersihir, tetapi mengutus 2 malaikat, diutus untuk meruqyah Rasulullah SAW. Ada 1 malaikat yang duduk di atas kepala beliau, dan ada 1 malaikat yang duduk di kaki beliau, dan keduanya bercakap-cakap. Ada apa dengan ini Muhammad ini? Kata malaikat yang satunya, dia sedang tersihir, diganggu. Siapa itu? Jadi informasi bahwasanya yang mengganggu itu adalah Labid bin A'sam, itu datang dari malaikat. Datang berita yang disampaikan oleh malaikat yang akhirnya ditindaklanjuti ya. Karena orang-orang yang tersihir itu harus kita cari buhulnya, jimatnya bahasa kita ya. Jimatnya apa? Nah tadi itu jimatnya dari rambut yang rontok tadi, kemudian digabung dengan gigi-gigi sisir tadi, kemudian itu diikat di batu dan dimasukkan ke sebuah sumur tua. Di dasar sumur itu disuruh untuk mencari. Ada Ali bin Abi Thalib, ada juga Ammar bin Yasir, disuruh untuk mencari. Nah,
pada saat ketemu kemudian dibacakan surah Al-Falaq dan An-Nas ini. Ada 11 ikatan di situ. Setiap kali dibacakan satu ayat, satu ikatan lepas. Dibacakan surat Al-Falaq kan 5 ayat ya, An-Nas itu 6, jadi totalnya 11. Setiap kali dibacakan satu ayat, maka simpul ikatannya lepas. Dan pada saat dibacakan ayat terakhir dari surat An-Nas, itu beliau plong. Nah, jadi beliau plong seperti orang yang habis linglung lah ya. Jadi sihirnya yang dialami oleh Nabi itu bukan sihir yang menjadi gila, enggak ya. Sihir itu beliau seolah-olah ada sesuatu yang pusing ya, ada masalah ya di dalam kepalanya, dan beliau membayangkan sesuatu pernah dilakukan padahal beliau belum pernah melakukannya. Hanya sekedar itu saja, tidak sampai hilang ingatan, enggak. Dan itu pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau tadi dikatakan yang menolak Nabi itu nggak mungkin tersihir, buktinya Nabi Musa dulu pernah. Nabi Musa juga pernah diganggu di dalam surat Toha ayat 66 sampai 67. Itu cerita bagaimana Nabi Musa kena pengaruh sihirnya tukang sihir Fir'aun. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, bal alqu, lemparkanlah mereka, tukang sihirnya Fir'aun tersebut melemparkan fa idza hibaluhum wa isiyuhum, tali-talinya dan tongkatnya itu yukhayyalu ilaihi min sirhim anatasa, seolah-olah dalam pandangannya Nabi Musa itu seperti ular-ular yang bergerak untuk mendekati Nabi Musa. Fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa, maka Nabi Musa merasakan dalam dirinya ada rasa takut, grogi gitu ya. Nabi Musa dalam hal ini kena pengaruh tukang sihirnya Fir'aun, yang mana aslinya adalah tali-tali biasa, tongkat biasa itu, tetapi dalam pandangan matanya Nabi Musa itu seolah-olah seperti ular yang berjalan mendekatinya. Nah itulah ya, Nabi Musa saat itu sebagai sifat manusiawinya memiliki rasa takut, tapi akhirnya Allah memberikan bantuan ya kepada Nabi Musa dengan mukjizat tongkatnya itu berubah menjadi ular besar yang bisa memakan ular-ular kecil itu. Itulah mukjizat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya, mirip seperti karomah. Kalau mukjizat itu dimiliki oleh Nabi dan Rasul, kalau karomah itu oleh wali Allah, dan korelasinya tidak bisa direncanakan. Nabi Musa saat dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, di hadapannya itu ada Laut Merah, itu takut. Bagaimana, apa yang harus dikerjakan? Maka Allah memberikan wahyu supaya memukulkan tongkatnya. Baru saat itu ada perintah itu. Tidak tenang-tenang, tenang, nanti kita akan menjadi jalan tol. Nah, enggak begitu ya. Dia punya rasa takut. Itulah mukjizat. Karomah juga begitu. Karomah yang diberikan keistimewaan kepada para wali, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali itu dua syaratnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang beriman dan bertakwa tidak bisa merencanakan sesuatu yang belum terjadi. Kalau ada yang sudah direncanakan sebelumnya, hati-hati ya. Bisa jadi itu bukan karomah, tapi sihir yang dikemas dengan performa kesolihan dari pelakunya. Hati-hati ya. Bedanya itu tadi, antara mukjizat dan karomah tidak bisa direncanakan dan tidak dilakukan berulang-ulang. Kalau sihir itu direncanakan dan dilakukan secara berulang-ulang. Kalau karomah mukjizat dari Allah, kalau sihir dari setan yang memberikan bantuan itu. Nah inilah teman sekalian tentang pengantar ya daripada tafsir Al-Falaq ini, dan kita masuk kepada ayat-ayat di surat Al-Falaq yang berjumlah 5 ini, yang diberi judul oleh Syekh Wahbah Zuhaili Al-Isti'adah min syarril makhluqat, mohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb waktu subuh. Saya sering menerjemahkan Rabb bukan Tuhan ya, karena saya secara pribadi tidak terlalu sreg ya dengan kata-kata Tuhan. Tuhan ini dari bahasa Sanskerta yang artinya yang dari bahasa tuhyang. Tuhyang itu kepala dewa. Jadi secara pribadi saya nggak terlalu sreg. Rabb itu ya Rabb. Apa maknanya? Itu maknanya luas. Maknanya sangat luas dan beda dengan ilah tadi ya. Tapi nggak apa-apa kalau untuk sekedar untuk meringkas ya, supaya nggak panjang-panjang pembicaraan, nggak ada masalah. Tapi tidak kita sering-sering ya membiasakan seperti itu. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya waktu subuh yang menciptakan, yang memelihara, yang memunculkan waktu subuh itu min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan para tukang sihir wanita yang menghembus-hembuskan di ikatan-ikatan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Jadi ada 5 ayat itu yang masing-masing ini sebuah kesatuan ya. Nah, jemaah sekalian, kita langsung kepada pembahasan ya tentang fikul hayah awil ahkam, yaitu fikih kehidupan ataupun hukum-hukum, supaya lebih ringkas ya. Jadi yang pertama, dalat as-surah al-karimah ala ta'limin nas. Surat ini, surat yang mulia ini menunjukkan tentang pengajaran kepada manusia kaifiyatal isti'adzah min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Bagaimana cara memohon perlindungan dari segala kejahatan di dunia dan di akhirat. Min syarril insi wal jinni wasyayatin, dari kejahatan manusia, jin, setan-setan, wa min wa syarril sibai wal hawami wa syarrin nari wa syarridz dzunub, dari kejahatan binatang buas, binatang liar, serta dari jeleknya kejahatan neraka, kemudian kejahatan ataupun dampak-dampak dosa-dosa, wal hawa nafsu, wasyaril amal, yaitu buruknya amal-amal, wa ghairi dzalika min sairil makhluqat, dan yang lain-lainnya dari segala macam makhluk, hatta al-musta'id nafsi, sampai kejahatan diri kita sendiri. Karena jiwa kita ini di samping kadang-kadang ya kita memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram, yang mengajak kepada keburukan. Jiwa kita ini juga kadang-kadang al-lawwamah, yaitu suka menyesal ya setelah melakukan dosa kemaksiatan. Namun yang banyak jiwa kita ini adalah al-amarah bis-su', jiwa kita ini sering mengajak kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu', aku tidak membebaskan diriku karena jiwaku itu sering mengajak kepada keburukan. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala macam kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq ya. Kemudian yang kedua, jadi poin yang pertama ya. Jadi surat ini memberikan petunjuk kepada kita, pengajaran bagaimana cara kita untuk berlindung dari segala macam kejahatan. Yang kedua, la mani'a yamna'u min nuzuli surah liyasta'idza biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada halangan yang menghalangi dari turunnya surat ini kaitannya dengan isti'adzah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih, yang ini tadi sudah kita singgung ya, bahwasanya tidak ada alasan yang menghalangi kita untuk mengkaitkan antara turunnya dua surat ini dengan tersihirnya Rasulullah SAW. Tadi terlewat ya, ada ruqyah
yang dilakukan oleh malaikat kepada malaikat Jibril ya, kepada Rasulullah SAW, bunyi ruqyah yang disampaikan oleh malaikat. Di antaranya sebuah riwayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku meruqyahmu wahai Muhammad, min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri hasidin wa ainin, dari keburukan orang yang hasad dan pandangan, wallahu yashfika, dan Allah mudah-mudahan memberikan kesembuhan kepadamu. Jadi ini ruqyah yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dzika, min kulli hasidin wa ainin, wallahu yashfi. Ini bisa kita hafal ya, bisa kita baca, kita hafalkan. Nabi Jibril, malaikat Jibril memberikan ruqyah Nabi Muhammad secara langsung, sehingga apa? Otomatis ruqyah yang syariah ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah dengan ruqyah syariah. Adapun hadis, barangkali kita pernah ngaji dan mendengarkan hadis yang menyatakan bahwasanya 70.000 umatnya Nabi Muhammad nanti masuk surga tanpa hisab. Di antara cirinya adalah mereka bertawakal pada Allah dan la yarquna wa la yastarqun, ya, tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Ini hadis ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah itu dengan catatan ruqyah yang syirik, yang ada unsur kesyirikan. Kalau ruqyahnya syariah itu nggak ada masalah. Wong malaikat Jibril meruqyah Nabi sendiri secara langsung. Itu kurang kuat apa lagi? Beliau yang sebagai pelakunya ya. Kurang kuat dasarnya apa lagi karena beliau sebagai pelakunya. Abu Sa'id Al-Khudri juga pernah meruqyah kepala suku yang tersengat, sakit, diobati kemana-mana, tidak ada perubahan ya, tidak ada kesembuhan. Ketika beliau lewat bersama rombongan sahabat, ternyata dibacakan Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh, maka dikasih hadiah kambing. Nah, ketika dilaporkan kepada Rasulullah, beliau membolehkan, bahkan minta mana bagi kambingnya, malah seperti itu ya. Jadi itu adalah merupakan sunnah takririyah, sunnah yang dibolehkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah, tidak ada kontradiksi antara turunnya ayat atau surah Al-Falaq dan An-Nas dengan tersihirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keduanya saling melengkapi ya. Yang ketiga, pelajaran bisa kita ambil adalah khassasa Allah Ta'ala fi irsyadina wa ta'limina al-isti'adah min asnafin thalathah. Allah mengkhususkan kepada kita semuanya yang memberikan penjelasan, memberikan pengajaran kepada kita untuk berlindung khususnya dari 3 jenis gangguan kejahatan. Yang pertama, al-lail idza aduma dhalamu, malam pada saat gelap gulita. Karena apa? Disebutkan malam ini misteri ya. Jadi kalau malam terjadi, jin itu ya berkeliarannya kalau sudah habis maghrib sampai malam ya, maka anak-anak kecil itu adabnya masuk rumah, pintu-pintu, jendela-jendela kalau sudah maghrib itu etikanya ditutup. Nah seperti itu. Saya pernah meruqyah salah seorang santri yang dia itu belum sembuh betul, sehingga seolah-olah bisa melihat hal-hal yang kita nggak melihatnya ya. Yang orang mengatakan punya indera keenam, itu kalimat yang bisa mudah difahami ya. Itu saya tanya-tanya, walaupun saya tidak percaya 100%, hanya sekedar wacana. Kamu lihat apa kalau maghrib? Dilihat ini seperti tempat bermain mereka. Kalau malam-malam mereka ya anak-anak kecilnya bermain ya, dengan bapaknya dengan ibunya berkeliaran ya. Kalau malam itu mulai dari waktu habis isya sampai tengah malam sampai subuh itu mereka sana ngobrol-ngobrol, dia ada gazebo. Ini saya ketawa aja, itu hanya wacana saja ya.
Kalau di kondisi normal dia nggak melihat apa-apa, tapi kalau kondisi agak-agak kesurupan gitu, dia bisa menjangkau segala sesuatu yang tidak kita jangkau, dan itu bukan keistimewaan, itu justru sakit ya. Orang yang menjangkau pandangannya di alam yang bukan alam kasar ya, tapi alam halus, itu harus diobati ya, karena itu berarti ada gangguan dalam dirinya. Kalau orang yang sehat, orang yang normal itu nggak melihat apa-apa, maksudnya nggak bisa menjangkau ya mereka itu. Jadi kembali ke sini, kita berlindung dari malam kalau pada saat gelap gulita, karena di sananya banyak terjadi kemungkaran pada malam itu. Pencuri biasanya aksinya pada waktu malam. Walaupun sekarang di era modern waktu siang juga banyak ya. Ketika sudah kerja suami istri, rumahnya ya teledor ya, itu biasanya dimasuki juga. Tapi dulu-dulu banyak terjadi perampok, begal, macam-macam itu beraksinya pada waktu malam. Terjadinya kebakaran dan sebagainya. Pokoknya dari kejahatan malam. Yang kedua, as-sahirat allai yanfuthna atau yanfukhna fi 'uqadil khair. Jadi berlindung kepada Allah dari para wanita yang meniup-niupkan. Kenapa hanya nafasat ya, yaitu para wanita? Karena dulu yang banyak melakukan sihir itu adalah kaum wanita. Dan katanya wanita-wanita ini kalau menjadi tukang sihir lebih ampuh katanya. Allahu a'lam ya. Kenapa ampuh? Allahu a'lam ya, karena ada sifat-sifat ya, negatif pada diri wanita yang sensitif ataupun yang penyakit-penyakit hati ya, yang perlu untuk dibersihkan ya dari diri-diri terutama para wanita. Sehingga mereka pada saat Nabi Mi'raj itu kan diperlihatkan ya kepada beliau, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa mereka banyak ya Rasulullah? Karena mereka banyak mengeluh ya, tidak sabar pada pemberian suaminya ya, dan sebagainya. Ini cobaan. Dan mereka juga tidak menutup kemungkinan di satu sisi memang mereka godaan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa itu banyak, tapi saat yang lainnya mereka berpotensi untuk masuk surga juga besar. Ayu mamru'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatul jannah. Wanita atau istri manapun yang meninggal sementara suaminya ridha, maka dia menjadi penghuni surga. Jadi suami itulah wasilah istrinya untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah kita berlindung dari al-hasid alladzi yahsudu ghairahu. Orang yang hasad, yang iri kepada orang lain. Hasad ini definisi di antara ulama mengatakan dia tamanna zawala nikmatil mahsud, dia berangan-angan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati, objek yang dihasati. Wa illam yasiril hasid mislaha, walaupun orang yang hasad itu tidak mendapatkan serupa seperti itu. Wa hadza madmum, dan ini adalah tidak baik ya, tercela. Ada ulama lain mengatakan bukan hanya berharap, hasad itu adalah di antara tandanya kalau kita sedih pada saat melihat orang lain mendapatkan nikmat. Hati-hati, berarti ada fenomena hasad dalam diri kita. Kebalikannya, kita bergembira kalau melihat orang lain mendapat musibah, syukur misalnya ya, kapok atau apa, berarti itu kita bergembira dengan musibah orang lain. Ini hasad. Nah, jadi hati-hati dengan penyakit hasad ini. Yang ada toleransi adalah disebut al-ghibtah, al-munafasah. Itu mubah. Ghibtah itu adalah hasad dalam hal yang positif. Dalam itu dikatakan la hasada illa fitnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, yaitu kita boleh iri kepada orang yang punya harta banyak diinfakkan siang malam, kita berharap supaya seperti itu, boleh. Ada orang yang rajin baca Quran, ahli dalam bidang baca Quran, membacanya siang malam, kita mirip ingin seperti itu, boleh. Nah, itu namanya ghibtah.
Kita berharap nikmat yang serupa dengan tidak mengharapkan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Itulah ghibtah, hasad yang positif. Nah, jemaah sekalian, ada Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya itu, saya tambahkan ya, qala ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah itu mengatakan begini, kalimatnya agak keras ya. Baraza al-hasid rabbahu min khamsati aujuh. Orang yang hasad itu menantang Allah Ta'ala dalam 5 hal, 5 bentuk. Baroza itu Mubaroza itu dulu biasanya sebelum perang itu ada duel 1 lawan 1 ya. Ali Rasulullah itu jago-jago Mubaroza ya. Nah, orang yang hasad itu menantang dengan secara langsung kepada Allah Ta'ala dari 5 tinjauan, 5 pendekatan. Apa alasannya? Yang pertama, annahu abghadha kulla ni'matin dhaharat ala ghairi. Sesungguhnya orang yang hasad itu membenci segala nikmat yang muncul kepada orang lain. Yang kalau dipikir, siapa pemberi nikmat itu? Allah ya. Tetangga kita dapat rezeki, bisa beli rumah, bisa beli mobil baru. Kalau kita benci kepada nikmat yang didapatkan, berarti kita membenci kepada pemberi nikmat itu. Nah, itulah maksudnya ya. Dia menantang Allah, orang yang hasad itu. Yang kedua, annahu sakhitun li qismati rabbih. Orang yang hasad itu murka, marah kepada pemberian Rabbnya, Allah Ta'ala. Dia tidak ridho berarti ya. Dia tidak ridho dengan pembagian-pembagian yang sudah diplot sama Allah Ta'ala. Masing-masing ini sudah ada rezekinya, tidak ada pengurangan, penambahan, semuanya sudah dijatah rezeki Allah Ta'ala. Kalau dia hasad, berarti dia protes kepada pembagian Allah Ta'ala seperti itu. Yang ketiga, annahu dhada fi'lallah. Dia melawan perbuatan Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan kepada hambanya mendapatkan nikmat, itu adalah bagian dari takdir Allah, perbuatan Allah. Berarti orang yang hasad itu menantang perbuatan Allah. Yang keempat, annahu khadala auliya Allah. Bahwasanya orang hasad itu berarti menghina kepada kekasih-kekasih Allah. Kekasih Allah diantaranya dengan diberikan nikmat. Ketika kita memiliki hasad, berarti kita menghina kepada para kekasih Allah Ta'ala. Yang kelima adalah annahu a'ana atuwahu, yaitu iblis. Orang yang hasad berarti dia memberikan dukungan kepada musuhnya, yaitu iblis. Nah, inilah alasan di antara para ulama hikmah menyebutkan kenapa orang yang hasad itu menantang Allah Ta'ala, ditinjau dari 5 poin seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian para ulama juga mengatakan, la yadurru as-sihru wal ainu wal hasad wa nahwu dzalika bidzatihi. Sihir, kemudian ain itu pandangan mata ya. Pandangan mata ini tidak harus dengan dasar kebencian, tidak ya. Insyaallah kita pernah lah mendengar ya tentang materi ain. Materi ain ini walaupun dengan ketakjuban itu juga bahaya. Dulu ceritanya ada seorang sahabat ya yang melihat temannya sedang mandi. Saya lupa namanya. Nah, teman yang dilihat mandi itu kulitnya putih mulus karena dia tidak pernah terluka di medan perang ya. Jadi mulus luar biasa. Sehingga yang melihat ini takjub dengan mulusnya kulit temannya. Karena ketakjuban itulah yang mandi ini ngeblak, pingsan ya. Itu ain ya. Jadi yang memberikan pujian tidak ada maksud hasad sama sekali, enggak. Justru dia takjub. Tapi karena ketakjuban ini tidak dibarengi dengan kalimat thayyibah, maka dijadikan kendaraan oleh jin, dompleng kepada kalimatnya ini dan mempengaruhi kepada objek yang diberikan pujian. Karena itulah ya, di cerita surat Al-Kahfi juga sebutkan tentang sahibul jannatain ya. Orang yang memiliki 2 kebun yang sangat indah. Ketika masuk kebunnya dia
lupa atas pemberian Allah Ta'ala, tidak mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, maka kebunnya menjadi hancur, lebur, terbakar. Sisa-sisanya katanya masih ada di sekitar Yaman sana ya. Jadi dia, ini juga etika pada kita ya. Kalau kita melihat ada orang ya yang sangat tampan, yang sangat pemandangan yang sangat indah, gedung yang sangat bagus, rumah yang sangat bagus, maka etikanya adalah Bismillah, Masya Allah la quwata illa billah. Kita nisbatkan keindahan itu kepada Allah, jangan kepada makhluknya. Kalau kepada makhluknya ini hati-hati, nanti didombelengi oleh jin sehingga menimbulkan ain. Kalau sudah seperti itu, maka ya solusinya ketika sahabatnya dia pingsan, Nabi datang, siapa yang memberikan pujian ini? Disebutkan fulan-fulan. Nah, maka obatnya adalah fulan itu dipanggil, kemudian disuruh wudu. Nah, sisa ataupun air wudunya itu ditetesi ya, diciprat-cipratkan kepada orang yang pingsan. Izin Allah ya, dengan izin Allah bisa kembali siuman. Itu kalau dia kuat ya, kalau ada yang nggak kuat sampai mati ya, Allah a'lam bishawab. Kemudian yang keempat poinnya adalah, kita percepat ya, ajaza aktsarul ulama al-isti'anah birruqa aw ruqyah. Para ulama sebagian besar membolehkan isti'anah, minta pertolongan, bantuan dengan cara ruqa au ruqyah. Dengan ruqyah, ruqyah adalah mantra ya, mantra yang syar'i ya, ada mantra yang syar'i. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka faraqahu Jibril, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan sakitnya kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril dengan mengatakan yang sudah kita sebutkan, bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dika min kulli hasidin wa ainin wallahu yashfika tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dakhala ala marid lam yahdur ajaluhu, barang siapa yang menjenguk pasien orang sakit ya, yang apabila ajalnya belum datang, faqala, dia mengatakan kalimat ini, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, sebanyak 7 kali syufia, insyaallah dia diberikan kesembuhan. Jadi kalau kita menengok orang sakit dan kita baca as'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung, an yashfiyaka, supaya Allah menyembuhkanmu, itu kita baca 7 kali. Kalau ajalnya belum sampai, maka orang itu sembuh dengan segera. Tapi kebalikannya, kalau ajalnya memang sampai, wafatnya disegerakan juga. Saya banyak pengalaman ya, pengalaman pribadi maksudnya ya, yang orang ini kasihan ya, kalau kita melihat orang yang sudah tua pasiennya, misalnya ya, dia mungkin di ICU atau mungkin menghabiskan banyak energi ya, sumber daya yang dimiliki keluarganya, tidak bisa ngapa-ngapain sudah bertahun-tahun. Nah, misalnya kita berdoa, kalau misalnya dia minta atau masih ajalnya masih ada, maksudnya dia umurnya masih ada, dia sembuh. Tapi kalau ajalnya sudah waktunya, sudah, dia segera, dan itu mungkin itu adalah nggak apa-apa, mungkin itu maslahat bagi dia. Kadang-kadang seperti itu ya. Saya justru banyak mendapatkan sering wafatnya ya. Ada bule saya sendiri, saya ruqyah, 1 pekan berikutnya meninggal dunia. Insyaallah. Nah, jadi kalau memang dia belum waktunya, dan kita harus yakin ajal ini nggak bisa diajukan, nggak bisa ditunda, sudah tidak ada yang bisa menunda, tidak bisa ada yang mengajukan. Kemudian Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah kepada Hasan dan Husain, cucunya sendiri, dengan kata-kata uidukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lama. Aku minta perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala setan serta binatang buas, wa min kulli ainin lama, dan dari segala mata yang benci ya, yang memandang dengan hasad ataupun dengan tidak ridho tadi, yang menimbulkan penyakit ain.
Yang berikutnya ada juga doa dari Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi. Beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ij'al yadakal yumna alaih. Letakkan tangan kananmu di tubuhmu yang sakit. Mana yang sakit? Apakah kepala, perut, ataukah punggung atau yang lain? Letakkan tangan kananmu di atas anggota tubuh yang sakit. Waqul, dan katakanlah Bismillah, dengan nama Allah. A'udzu bi'izzatillahi. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Wa qudratihi, dengan dan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu, dari segala yang aku temukan. Berapa kali? 7 kali. Fa fa'altu dzalika, kata Utsman ini, saya melakukan itu, fa syafani Allah, maka Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Itu etikanya ya. Jadi kita sakit sendiri boleh, orang yang sedang kita jenguk juga boleh. Kita letakkan tangan kita yang tangan kanan di anggota tubuh yang sakit dengan mengatakan Bismillahi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Ditambah wahadir juga boleh. Jadi itulah insyaallah doa-doa inilah yang akan bisa menjadikan wasilah dikabulkannya permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tafsir singkat dari Al-Falaq ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan perlindungan kita semuanya dari segala macam kejahatan makhluknya, dari para tukang sihir, dari orang-orang yang hasad yang ada di sekitar kita ya. Maka kita hanya bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan insya Allah kita akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan yang husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.